Ya, halo, selamat siang. Kami ini dari kelompok Bahasa Indonesia akan mempresentasikan tentang artikel ilmiah. Nah, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Nama saya Tunggi Hartandi, nomor NIM-nya 26020550003. Nama saya Stefani Monica dengan NIM 26020052714. Nama saya Melina dengan NIM 2602059733. Nama saya Vanessa Sayang dengan NIM 260205785. Nama saya Joseph Halim, NIM-nya saya 260205404. Nama saya Obelik Sebastian, NIM saya 26020555483. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Ibu Ayu. Nama saya Joseph Halim. Hari ini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Analisa Performa Online Shop sebagai faktor penentu keputusan seorang saat berbelanja di online shop. Abstrak. Kemunculan online shop sebagai cara baru dalam berinteraksi memunculkan perubahan dalam proses transaksi. Selain itu, kemunculan e-commerce sebagai evolusi dari online shop yang berfungsi menjadi penghubung antara pembeli dan penjual terbukti dapat memberikan kemudahan dalam berbelanja. Proses yang mudah dan praktis membuat e-commerce terbukti dapat menjadi metode belanja yang banyak dipilih oleh orang-orang di masa ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penentu utama pembeli dalam melakukan e-commerce. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode survei deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pembayaran secara online lebih banyak dipilih. Hal ini ditunjukkan dari 80,6% responden yang memilih metode pembelanjaan secara online. Sebanyak 16,1% responden mengucapkan bahwa toko dengan performa cat terbaik adalah yang paling banyak dipilih. Dengan demikian, online store dengan performa cat terbaik menjadi faktor prioritas pembeli dalam menentukan pilihannya ketika belanja di online shop. Oke, kembali lagi bersama saya Tunggi Hartandi. Pertama-tama saya kenalkan dulu, nama saya Tunggi Hartandi, NIM 26020550003. So, setelah abstrak saya akan lanjutkan tentang masalah pendahuluan atau bisa kita sebut dengan latar belakang. Oke. Jadi, latar belakang ini adalah kemunculan platform online telah menciptakan metode baru dalam terjadinya proses transaksi. Jadi pada tahun 1982, Boston Computer ini adalah perusahaan e-commerce pertama di dunia yang pertama kali mulai memperkenalkan wujudnya. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat transaksi orang yang ingin menjual komputer bekas mereka waktu itu. Seiring berjalannya waktu, e-commerce semakin berkembang dan berhasil meningkatkan jumlah pengguna secara signifikan dalam waktu yang relatif singkat sampai dengan saat ini. Kenaikan GMV e-commerce Indonesia seiring dengan meningkatnya populasi konsumen digital di dalam negeri, jadi terus meningkat gitu kan di negara kita. Bahkan konsumen digital Indonesia mencapai 168 juta orang di Indonesia yang tercatat menggunakan e-commerce sebagai tempat untuk belanja ataupun online shop gitu. Terbesar dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya apabila dibandingkan dengan negara ASEAN tetangga kita. Di Indonesia sendiri, e-commerce berhasil mencatatkan pendapatan yang sangat fantastis. Menurut riset Mbah Google, Temasek, dan Bain & Company, nilai ekonomi sektor e-commerce Indonesia mencapai 59 miliar US dollar pada 2022 hanya untuk 1 tahun, bisa dibilang ya. Jadi setara 76,62% dari total nilai ekonomi digital Indonesia yang besarnya 77 miliar US dollar. Jadi bisa dibilang kalau e-commerce itu sangat mendominasi sektor digital bisnis kita. Lalu dari pernyataan di atas itu dapat disimpulkan bahwa e-commerce telah menjadi opsi berbelanja yang paling banyak digunakan oleh rakyat Indonesia. Dalam melakukan transaksi secara online melalui platform e-commerce, tentunya para pembeli melakukan berbagai macam pertimbangan nih. Sebelum kita mau beli barang, pasti kita melakukan namanya pertimbangan. E-commerce terbukti menjadi pilihan utama dalam berbelanja dari para remaja di masa kini. Contohnya adalah mahasiswa dan mahasiswi dari Binus University yang di penelitian ini kami gunakan sebagai subjek gitu ya. Di Alam Sutra, menurut salah satu responden yang merupakan mahasiswi di sini yaitu Vanessa Sayang mengatakan bahwa berbelanja secara online itu lebih menguntungkan daripada berbelanja secara offline. Dikarenakan beliau ini sudah terbiasa dengan pembelian online yang mudah untuk dilakukan. Selain itu, harga yang ditawarkan itu lebih variatif dan cenderung lebih murah gitu. Selain itu,
Selain itu dalam berbelanja di e-commerce, tentunya seperti yang saya bilang tadi, banyak hal yang patut dipertimbangkan oleh kita sebelum menentukan pilihan kita mau berbelanja di toko di mana dan produk apa yang ingin kita beli gitu kan. Dan tentunya setiap pribadi memiliki standar tersendiri dalam menentukan pilihannya sebelum melakukan transaksi. Penelitian kami ini kami buat dengan tujuan menarik kesimpulan mengenai hal yang menjadi pertimbangan utama para user e-commerce, di mana subjeknya adalah para mahasiswi BINUS Alam Sutra yang terdiri dari para mahasiswa dan mahasiswi dalam menentukan pilihannya dalam berbelanja di e-commerce. Oke. Oke, sekarang saya akan menjelaskan metode penelitian yang kami gunakan. Nama saya Obelix Sebastian dengan NIM 26020555483. Penelitian ini kami laksanakan di wilayah Jabodetabek, dan pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 3 hari, dimulai dari tanggal 2 Januari 2022 sampai 4 Januari 2022. Subjek penelitian kami adalah mahasiswa BINUS yang pernah berbelanja secara online dengan rentan usia 17 sampai 19 tahun. Sampel dari penelitian ini adalah responden kuesioner yang terdiri dari 31 responden. Objek dari penelitian ini adalah aplikasi dan situs web toko online atau e-commerce sebagai tempat untuk kita berbelanja online. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode kuantitatif karena menggunakan angka dalam pengumpulan data dan menggunakan angka sebagai acuan. Di dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah angket dan kuesioner. Menurut Sugiono 2017, angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada para responden untuk dijawab. Nah, jenis kuesioner yang kami gunakan adalah kuesioner tertutup dan terbuka. Kuesioner tertutup adalah kuesioner yang jawabannya sudah disediakan, sehingga responden hanya perlu memilih jawaban, sedangkan kuesioner terbuka adalah sebaliknya. Itu perlu untuk responden untuk menjawab. Teknik analisis data yang kami gunakan adalah statistik deskriptif. Teknik ini digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan data-data yang terkumpul tanpa merubah sumber datanya. Contohnya, seperti data yang diperoleh dari tabel, diagram, dan grafik. Perkenalkan, nama saya Vanessa Sayang dengan NIM 26020570085. Pada kali ini saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan. Pada bagian hasil dan pembahasan, data pendukung yang didapatkan berasal dari angket atau kuesioner yang telah diisi oleh beberapa mahasiswa dan mahasiswi BINUS Alam Sutra sebanyak 31 responden. Tema kuesionernya adalah judul dari artikel kami, yaitu analisis performa online shop sebagai faktor penentu keputusan seseorang saat berbelanja di online shop. Pertanyaan yang diajukan mengenai pengalaman belanja di toko online dengan jumlah 3 pertanyaan. Bentuk pertanyaan yang peneliti ajukan dalam kuesioner adalah 1 pertanyaan dengan cara menjawab mengurutkan, 1 pertanyaan pilihan ganda, dan pertanyaan memberikan alasan. Pertanyaan pertama adalah, apa yang menentukan Anda sebelum memutuskan untuk berbelanja online? Responden menjawab pertanyaan ini dengan cara mengurutkan dengan skala 1 sampai 10. Dari yang paling penting ke kurang penting. Berikut adalah ringkasan hasil dari jawaban responden dalam bentuk diagram batang yang ditangkap layar dari Google Form. Berikut diagram batang hasil jawaban responden pada pertanyaan pertama. Dari seluruh diagram batang yang dihasilkan, peneliti akan meringkas hasil data pada pertanyaan pertama ke dalam bentuk tabel, supaya lebih mudah untuk ditafsirkan. Tabel menunjukkan fitur mana yang mendapat suara terbanyak pada skala yang telah ditentukan. Berikut ringkasan dari diagram batang ke dalam tabel. Tolong dibesarkan. Ini
Ini merupakan fitur-fitur yang penting dalam online shop yang menjadi pertanyaan dalam Google Form kami, dan ini merupakan skala 1 sampai 10 dari yang penting hingga kurang penting. Jadi cara membacanya adalah yang mengurutkan performa cat toko merupakan hal terpenting dalam berbelanja online mendapat 4 responden. Dan yang kedua, jumlah produk yang terjual. Dalam memilih jumlah produk yang terjual yang paling penting sebanyak 1 responden, sehingga dari hasil tabel ini dapat disimpulkan yang mendapat kedudukan pertama fitur yang paling penting itu merupakan performa penilaian produk dan toko karena mendapat jumlah voting terbanyak, yaitu 12 responden. Dan yang kurang penting yang menurut responden ialah toko memiliki banyak produk yang menarik dan beragam karena mendapat urutan ke-10 dari 9 responden. Perkenalkan, nama saya Stefani Monica dengan NIM 26020520714. Selanjutnya saya akan melanjutkan bagian hasil dan pembahasan di pertanyaan kedua dan pertanyaan ketiga. Selanjutnya, pertanyaan kedua adalah, di masa sekarang Anda lebih memilih untuk berbelanja secara online atau offline? Responden menjawab pertanyaan dengan metode pilihan ganda. Jawabannya antara online atau offline. Berikut adalah diagram hasil jawaban responden pada pertanyaan kedua. Di sini ada diagram lingkaran hasil jawaban responden pada pertanyaan kedua. Sebanyak 80,6% responden menjawab online dan sebanyak 19,4% responden menjawab offline. Next, kesini aja. Lalu di pertanyaan ketiga adalah berikan alasannya. Responden menjawab pertanyaan dengan cara memberikan alasan dari jawaban mereka pada pertanyaan kedua. Peneliti menyediakan kolom jawaban teks panjang sehingga hasil jawaban dari responden itu dapat beragam. Ada yang panjang hingga pendek. Berikut adalah ringkasan hasil jawaban dari pertanyaan ketiga. Di sini ada ringkasan hasil jawaban responden yang menjawab berbelanja secara online. Alasan yang pertama, ada harga produk jauh lebih murah, dapat diskon, hemat waktu, ongkos, biaya, dan tenaga. Jumlahnya 8 responden yang menjawab. Lalu di alasan kedua, ada praktis, efisien, mudah dilakukan di mana saja, ada 13 responden. Di alasan ketiga, ada pengiriman dapat dilacak dan jika barang tidak sesuai bisa mengajukan pengembalian dengan mudah, ada 1 responden. Di alasan yang keempat, mudah mencari barang yang diperlukan sekaligus melihat review dari pembeli sebelumnya, ada 2 responden. Dan alasan yang terakhir adalah official store pada e-commerce meningkatkan kepercayaan, berjumlah 1 responden. Dan totalnya adalah berjumlah 25 responden yang menjawab berbelanja secara online. Next. Lalu di sini ada tabel ringkasan hasil jawaban responden pada pertanyaan ketiga yang memilih offline. Di alasan yang pertama, yaitu lebih terjamin dan terpercaya karena dapat mengetahui kualitas produk secara langsung, berjumlah 4 responden. Dan alasan yang kedua, produk bisa dicoba atau dilihat secara langsung, berjumlah 2 responden. Dan total responden yang menjawab secara offline adalah 6 responden. Hasil jawaban dari 31 responden dalam angket atau kuesioner telah diringkas ke dalam diagram batang, diagram lingkaran, dan juga tabel. Sehingga data pendukung ini dapat terbaca dan dimengerti dengan jelas dan rinci. Sekian, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melina dengan NIM 2602059733. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kesimpulan akhir. Kemajuan teknologi telah membuat sebagian besar orang di dunia dimudahkan dengan melakukan segala hal, salah satunya dengan berbelanja. Munculnya e-commerce tentu mempermudah dan menguntungkan bagi penjual maupun pembeli. Tidak dapat dipungkiri, e-commerce merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang sangat populer. E-commerce sendiri populer karena memang proses transaksinya yang mudah dan jangkauan yang dicakup juga luas. Sehingga banyak masyarakat yang mulai beralih untuk berbelanja di e-commerce. Berdasarkan seluruh hasil tahapan, penelitian yang telah dilakukan pada analisis performa online shop sebagai faktor penentu keputusan seseorang saat berbelanja di online shop dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pembeli akan memperhatikan penilaian terhadap produk dan toko terlebih dahulu sebelum berbelanja.
Yang kedua, konsumen lebih memilih berbelanja secara online dibandingkan berbelanja secara offline karena berbelanja secara online lebih praktis, efisien, dan mudah untuk dilakukan dimanapun dan kapanpun. Dan yang terakhir, terdapat beberapa konsumen yang lebih memilih berbelanja secara offline dibandingkan secara online karena produk yang lebih terjamin dan lebih terpercaya jika dilihat secara langsung. Demikian presentasi dari kami, terima kasih.